Ini dia fitur Dremina AI yang perlu kalian coba. Bagi teman-teman yang belum tahu, Dremina ini adalah website AI yang bisa kita membuat gambar cukup mengetikkan saja, dan ini adalah punyanya CapCut. Selain gambar, di Dremina ini juga bisa untuk membuat video. Oke, fiturnya apa saja yang wajib kalian coba biar nanti kalian bisa membuat gambar yang bagus. Oke, untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video ya. Kalian klik aja, nanti akan masuk ke halaman Dremina AI. Setelah itu silahkan klik daftar dengan akun CapCut ya. Klik ini, aktifkan. Setelah itu klik masuk. Nah, di sini silahkan kalian lanjut dengan Google ya biar mudah. Oke, dan kalau berhasil nanti akan masuk di halaman Dremina AI. Di sini apakah benar gratis? Iya, ini benar-benar gratis ya. Kita akan mendapatkan ini ya, token sebanyak 225 per hari. Dan kalau misalkan tidak dipakai maka akan berkurang seperti ini. Dan nanti untuk membuat gambar kurang lebih bisa memakan token sebanyak 4. Lalu untuk membuat video itu kurang lebih bisa 45. Oke, di sini memang fiturnya banyak ya. Oke, yang pertama yaitu kita bisa membuat gambar dari teks. Caranya gimana? Yaitu kita klik buat pembuat gambar, klik hasilkan. Dan enaknya di Dremina AI kita bisa membuat gambar cukup memakai bahasa Indonesia saja. Misalkan di sini animasi 3 dimensi anak yang misalkan seperti ini. Ini silahkan kalian pilih yang terbaru, gambar 2.0 Pro ya, yang ini. Lalu di sini kualitasnya silahkan kalian naikkan ya hingga maksimal. Lalu di sini ukurannya silahkan kalian pilih ukuran yang menurut kalian suka seperti itu. Dan klik hasilkan ya, ini memakan 4 token. Klik hasilkan dan kita tunggu beberapa saat. Dan inilah hasilnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Wow, lumayan bagus ya. Seperti ini ya, seperti ini dan seperti ini ya. Tergantung kita untuk membuat promptnya atau memberikan promptnya yang bagaimana. Semakin jelas promptnya maka hasil gambarnya akan sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau misalkan hanya global, misalkan anak yang sedang bermain layang-layang, maka Dremina atau AI-nya akan membuat sesuai dengan yang secara global ya yang kita perintahkan. Oke, fitur selanjutnya yaitu adalah fitur membuat gambar dari gambar ya. Fitur ini caranya penggunaannya gimana? Silahkan klik kalian referensi ya, referensi seperti ini. Saya itu pilih misalkan di sini saya punya foto nih. Kita open. Oke, lalu gambar referensi misalkan wajah manusia ya. Di sini bisa bagian wajah, objek ya, misalkan ini ya, dapatkan lihat diganti backgroundnya ya. Kalau wajah misalkan wajahnya kita deteksi lalu kita buat gambar dengan pakaian yang berbeda seperti itu ya, dan lain-lain. Nanti ini ada beberapa ini ya, beberapa fitur. Kalau pose misalkan posenya ya, di sini kita akan mencoba dari gambar ke gambar menggunakan fitur wajah. Klik simpan. Nah, setelah itu tinggal kita tulis promptnya, misalkan guru olahraga yang membawa bola basket, misalkan membawa bola basket di lapangan, misalkan seperti ini ya. Ini kita kualitas kita maksimalkan. Setelah itu kita buat ini ya, ini lalu klik hasilkan. Untuk yang gambar-gambar ini memakan 8 token ya. Klik hasilkan dan tinggal kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, dan inilah hasilnya yang kita dapatkan. Wow, ini botak ya gurunya
lalu di sini juga mirip wajahnya ya. Oke, ini juga mirip ya, tapi mungkin kita tidak membuatkan prompt untuk rambut, jadi AI-nya mengenerate sesuai yang biasanya ya. Ini juga oke, misalkan ini ya. Oke, ini lalu kita download dengan cara klik pada bagian ini, unduh. Oke. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu memperluas gambar. Nah, untuk memperluas gambar, misalkan kalian di sini ya. Ini bisa kalian coba dengan cara lihat pada bagian kanan. Di sini ada edit. Ini HD atau tingkatkan. Lalu untuk memperluas kita bisa menggunakan ini, tampilkan ya. Kita klik tampilkan. Nah, seperti ini. Kita misalkan merubah jadi lebar ya, seperti ini atau seperti ini ya. Kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan mau saya rubah jadi wallpaper misalnya seperti itu. Nah, kalian di sini bisa menulis promptnya, atau misalnya nggak usah, nanti sama AI-nya akan dibuatkan sesuai dengan yang mereka tahu. Klik hasilkan, maka nanti gambarnya akan diperluas dari yang awalnya berbentuk vertikal ya, nanti bisa menjadi horizontal. Oke, dan hasilnya setelah diperluas, kalian bisa cek di bagian bawah ya. Seperti ini ya, yang awalnya tadi itu cuma ini ya, cuma ukurannya segini, sekarang setelah diperlebar jadi lebar seperti ini, dan kita bisa memilih mana yang paling cocok atau paling sesuai. Oke, itu untuk fitur yang ketiga. Selanjutnya di sini juga bisa menghapus background. Contohnya misalkan ini ya, misalkan kita punya ini ya. Nah, di sini silahkan kalian klik edit canvas. Edit canvas, maka akan masuk ke halaman pengeditan ya. Nah, seperti ini ya. Silahkan kalian cek pada bagian atas. Di sini ada hapus latar belakang. Kita klik hapus latar belakang, maka nanti akan menghilangkan ya latar belakang yang ada di sini ya. Gosok area ya, di sini yang transparan ini adalah area yang nanti akan bertahan ya. Kita klik hapus. Kalau misalkan sama AI-nya biasanya sudah dibuat default ya, sesuai atau bagus. Klik hapus latar belakang aja, maka nanti sama AI-nya akan dihapus dan jadilah seperti ini ya. Kalau sudah, klik selesai ya. Klik selesai. Tapi kalau misalkan ini mengedit lagi, kalian bisa menyesuaikan saja ya. Klik selesai jika memang sudah selesai. Oke, itu untuk fitur menghapus background. Selanjutnya kita juga bisa melakukan menghapus objek pada gambar. Oke, kalau misalkan sudah ini oke, kita bisa mengekspor ya, atau mendownloadnya misalkan dalam bentuk PNG. Ukuran tinggi berapa kali, misalkan 2 kali gitu ya. Klik unduh, atau sebelum itu diginikan ya, biar nanti hasilnya pas ya. Oh, bukan ini. Oke, ini diginikan biar nanti hasilnya pas. Oke, ekspor. Coba jadi PNG layar ini ya, layar yang dipilih, yaitu klik unduh ya. Maka akan terdownload di laptop kita atau di komputer kita dalam bentuk format backgroundnya tidak ada. Oke, selain itu juga kita bisa menggunakan fitur menghapus ya, menghapus objek pada gambar. Misalkan kita kembali ke sini nih ya, kita klik edit canvas. Oke, misalkan dari gambar sini mau dihilangkan logonya ya. Dapat kalian lihat di sini kan ada logo nih ya. Nah, bagian sini kan ada logo. Nah, kita klik pada bagian atas hapus seperti ini, atau mungkin kita hapus ini logonya ya, logonya atau namanya. Oke, seperti ini. Klik hapus. Tunggu beberapa saat hingga diproses sama AI-nya. Oke, dan gambarnya hilang nih ya.
bukan gambar bagian namanya hilang. Nah, kita misalkan mau menghapus lagi ya. Misalkan di sini ini orangnya mau kita hilangkan nih. Oke, misalkan di sini kita hilangkan. Atau mungkin ini juga kita hilangkan saja. Ini tinggal kita puaskan ya, seperti di Photoshop, klik hapus dan tunggu beberapa saat hingga AI-nya menyelesaikannya. Oke, dan hasilnya tadi yang awalnya ada ya, sekarang sudah tidak ada ya. Dapat kalian lihat di sini sudah tidak ada, yang awalnya ada orangnya sekarang sudah tidak ada. Klik selesai kalau memang sudah selesai. Oke, itu untuk menghapus objek. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan, atau mungkin misalkan di sini kan botak. Nah, kita tambahkan, misalkan saya tidak mau botak, mau ada rambutnya. Klik yang lakukan painting ya, in painting. Klik in painting. Saya itu misalkan di sini ini kita perbesar ya. Di sini kita sapukan pada sini. Misalkan kita rubah ya seperti ini. Nah, setelah itu pada bagian bawah silahkan misalkan rambut pendek hitam, misalkan seperti ini ya. Rambut pendek hitam ini kan tidak punya rambut nih, sekarang kita coba tambahkan rambut. Lakukan in painting dan tunggu beberapa saat. Dan dapat kalian lihat di sini sudah ada rambutnya nih ya. Kalian bisa mengedit rambut pribo dan lain-lain ya. Misalkan di sini saya rambut, misalkan saya perbesar seperti ini, rambut kribo besar, misalkan seperti ini ya. Lakukan in painting dan kita lihat hasilnya. Oke, dan hasilnya seperti ini. Jadi yang awalnya tadi botak sekarang sudah ada rambutnya. Oke, itu ya untuk menambah objek pada gambar. Kalian juga bisa berkreasi ya. Misalkan seperti ini ya. Buat naga ataupun buat yang lain, kalian tinggal ketik aja promptnya, maka sama AI-nya akan dibuatkan. Oke, itu tadi fitur-fitur Gemini AI yang bisa kalian coba. Gimana menurut kalian nih, kira-kira fiturnya bagus enggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.